Ya, Anda tidak salah channel. Ini tetap adalah channel Auto Driver. Selamat datang di channel kami. Kalau biasanya kami mereview passenger car, tapi di Gias 2017 ini kami ingin mencoba mereview sesuatu yang berbeda. Ini adalah truk yang sangat besar, dan ini adalah truk yang menandai pertama kalinya Hyundai mencoba pasar komersial di Indonesia. Dan inilah Hyundai Accent. Ketika saya bilang Action, bukan tulisannya seperti yang ada di layar, tapi seperti ini. Action, tetap sama bunyinya. Dan kalau kita lihat bentuknya, itu mirip dengan robot transformer. Di sini ada garis-garis yang tegas dengan motif sarang lebah. Dan ini juga ada untuk menyalurkan hambatan angin, walaupun kami yakin secara aerodinamika ini juga tidak bisa dibandingkan dengan passenger car. Dan sekarang kita lihat apa yang ada di balik cupnya. Tidak ada mesin sama sekali di depan karena ini truk, mesinnya ada di lebih ke belakang lagi. Dan yang bisa Anda lihat dari sini adalah ini, intercooler, karena ini adalah turbo dan di belakangnya baru ada radiator. Kalau Anda lihat ini suspensi, ini bukan suspensi seperti suspensi untuk di ban, tapi ini suspensi untuk kabin. Jadi selain pemegasan dari sasis ke bodi, itu juga ada dari kabinnya sendiri ke sasis, sehingga itu dia bisa lebih nyaman di dalam. Kemudian ini adalah untuk mengisi oli mesin kalau oli mesinnya kurang. Ketika Anda pengen tahu berapa level dari oli mesin Anda bisa menarik kabel ini. Saya nggak tahu sampai seberapa panjang, sampai segini panjang ini masih belum selesai ininya pengecekan olinya, tapi ya oke lah, pokoknya ini buat mengecek oli mesin. Nah, jadi pengecekan utama yang vital itu bisa dilakukan ketika kita membuka kap di depan ini. Tapi kalau mau mengecek mesin itu kabinnya bisa digulung, bukan digulung ya, di apa ya namanya, digerakkan ke depan, diangkat. Itu dengan dua cara, bisa dengan dongkrak manual atau dengan angin pneumatis. Sekarang kita tutup. Nah, satu lagi, kalau Anda adalah berniat untuk menjadi supir truk ini, Anda harus cukup tinggi supaya untuk menutup ini. Karena kalau Anda kurang tinggi, Tito, dia harus loncat baru tinggi. Kalau misalnya dia nggak loncat, dia nggak sampai. Atau minimal kalau Anda supir dan tidak terlalu tinggi, pastiin punya kenek yang cukup tinggi buat nutup kap ini. Sekarang kita lihat bagian lainnya. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Hyundai Accent sampai sekarang ini belum dijual di Indonesia, tapi dia akan dijual dalam waktu dekat. Ada dua tipe. Yang pertama adalah yang biasa, tipe sasis 6x4. Jadi ada 6 sumbu roda, tapi 4 yang menjadi penggerak, yaitu yang di belakang semua. Serta ada tipe tractor head. Tractor head itu untuk menarik trailer. Harganya belum juga ada yang fix, tapi diperkirakan sekitar 1,2 miliar rupiah. 1,2 miliar rupiah Anda mendapatkan mobil sebesar ini. Bahkan kalau dibelikan rumah, mungkin juga Anda mendapatkan rumah yang mirip-mirip besarnya dengan truk ini, tapi rumah nggak bisa bergerak. Kalau mobil ini bisa berjalan. Oke, kembali ke mobilnya. Dia ditenagai oleh mesin diesel turbo berkapasitas 10.000 cc. Yes, 9.960 cc tepatnya. Dan dia membuat tenaga itu 380 PS.
10.000 cc hanya 380 PS. Kalau di mobil passenger 380 PS bisa dihasilkan dari mesin 4.000 cc atau 3.000 cc turbo, tapi di sini hanya 380 PS dari 10.000 cc, tapi torsinya dia 173 kg yang kalau dikonversi ke Newton meter itu sekitar 1.600 Newton meter, karena memang keperluannya bukan untuk kebut-kebutan tapi untuk menarik beban sehingga dibutuhkan torsi yang kuat. Ini knalpotnya, yes, sebesar ini knalpotnya, dan dia sudah ada pengontrol emisi di dalamnya, serta ini adalah tangki bahan bakarnya. Kapasitasnya adalah 400 liter. Jadi sekali Anda mengisi bahan bakar itu kira-kira bisa menghabiskan 2 juta rupiah lebih kalau diisi solar, karena mobil ini bisa diisi solar. Dan ketika Anda mengisi full tank dari penuh, mungkin Anda bisa tinggal dan Anda bisa makan siang sambil ngopi-ngopi dulu, baru ketika kembali dia baru selesai. Ini bannya besar sekali, peleknya 24 inci dan dia masih tinggi sekali dinding bannya. Dan Anda tidak ingin ban ini pecah kalau misalnya Anda menyetir truk ini, karena dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baut untuk melepas peleknya, dan sepertinya ini berat sekali. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, pada saat kita masuk ini ada 2 buah batang di kiri dan di kanan. Tadinya saya pikir ini roll bar, tapi ternyata ini bukan roll bar, ini untuk tangan kita menarik badan kita. World Class Auto Show Series, the 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, 10 to 20 August 2017 at Indonesia Convention Exhibition BSD City. Be the first to witness the latest automotive technology and futuristic concept car from 29 car brands. Also participated by dozens of motorcycle brands and more than 250 supporting brands in automotive industry. The 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, hosted by Gaikindo, organized by 7 Events. Sebelum saya mereview dalamnya, saya mau Anda melihat pintu ini. Ini dengan pintu seperti ini kita masih sulit turun, dengan pintu terbuka seperti ini kita mudah sekali untuk keluar. Tapi kalau masih kurang, kita bisa buka lagi pintunya. Ini benar-benar 90 derajat bukaan, pintunya lebar sekali. Bahkan kalau kita sambil duduk ini, nggak sampai kita harus maju. Hati-hati jangan sampai jatuh, karena kita bisa terjatuh cuma buat nutup pintunya. Sekarang kita tutup. Begitu masuk ke dalam, yang ada di pikiran adalah ini kabin mobil atau kos-kosan. Gede banget di dalam sini, bahkan dari saya ke penumpang sebelah itu masih bisa ada 3 orang lagi di tengahnya, tapi ini tidak ada tempat duduk dan masih ada tempat tidur. Jadi ini bisa 3 orang, satu jadi kenek, satu jadi supir, sang satu istirahat tidur, kemudian bergantian dan bisa berjalan itu non-stop. Ini juga ada meja, seperti meja yang ada cup holdernya. Itu kita bisa tinggal di sini benar-benar seperti kos-kosan. Oke, kembali ke mobilnya. Apa saja sih yang ada di mobil ini? Kelihatannya Hyundai itu memasukkan yang tipe yang cukup basic pertama kali ke Indonesia, karena banyak slot-slot kosong. Kemudian ada tombol power window di sini, tapi tidak ada di sini, masih engkol. Tapi dalam kondisi standar dia sudah dilengkapi dengan cruise control, pengunci diferensial, kemudian ada tombol pengatur di setir dan ada MID-nya. Kita lihat instrumennya standar, RPM, speedometer, tapi RPM-nya ini red line-nya di 2000. Ya, karena ini mesin diesel yang besar, jadi dia hanya 2000 RPM red line-nya, tapi banyak sekali ini meteran-meterannya. Ada pengukur bahan bakar, pengukur suhu mesin, kemudian voltase aki, kemudian tekanan oli, dan ada ini yang di sebelah kanan paling atas 2 itu adalah tekanan angin. Karena mobil ini menggunakan sistem rem pneumatis, rem angin, jadi dia harus dijaga supaya tekanannya ada terus supaya tidak blong. Nah, ini setiap kali direm. Ini juga rem parkirnya juga dengan pneumatis. Ada AC di sini. Tapi kayaknya bukan AC, karena dia hanya ada
tombolnya tapi tidak ada AC on atau off, tapi tidak tahu. Ini mungkin kalaupun tidak ada bisa sebagai optional. Ini juga ada slot 12 volt. USB jangan harap ada karena head unitnya pun tidak ada. Sekarang kita bicara posisi mengemudinya. Posisi mengemudinya saya majukan dulu. Oke, dia setirnya bisa adjustable. Adjustable-nya bisa tilt dan teleskopik. Ini seperti mobil penumpang. Wah, saya nggak nyangka truk itu bisa posisinya seperti, oke lah, ini memang tidak seperti sedan, tapi minimal nggak jauh dari Hyundai H1 gitu misalnya. Sekarang kita injek koplingnya. Waduh, ini kopling apa batu? Koplingnya berat sekali. Oke, ini transmisinya tidak terlalu berat, tapi saya bayangkan kalau dia harus berpindah 8 speed dengan kopling yang sebesar ini. Wah, dia ada 8 speed, tapi sebenarnya dia ada 16 speed karena dia ada low range dan high range yang juga diatur secara elektronik dari kanan ini. Satu-satunya komplain ini koplingnya. Ini wah, luar biasa, ini kopling mobil balap juga kalah ini. Tapi ya supir truk rata-rata perkasa, jadi mestinya nggak masalah. Saya nggak sabar sebenarnya pengen nyoba ini seperti apa sih 1600 Nm, truk 10.000 cc turbo. Dan saya sudah bilang ke Hyundai, kelihatannya Hyundai akan mengajak saya untuk mengetes mobil ini setelah Gias. Semoga saja itu bisa terlaksana. Oh iya, sebelum turun ini juga baru kelihatan tuas lampu itu seperti passenger car. Modelnya diputar serta dia juga ada pengatur dimmer untuk keterangan dari instrumennya. 8 speed, Fast and Furious. Saya barusan tanya ke teknisinya dari Hyundai ini, kenapa koplingnya super keras? Ternyata jawabannya adalah karena kopling di mobil ini menggunakan sistem pneumatis juga, artinya menggunakan angin, dan kebetulan tekanan anginnya itu sudah sangat kurang sehingga tidak ada bantuan sama sekali, makanya berat. Tapi kalau dinyalakan mesinnya selama 5 menit maka dia akan enteng lagi. Ya maklum, saya sangat awam di truk beginian, tapi exciting, pengen nyoba. Kalau Anda bertanya apakah Hyundai komersial ini adalah perusahaan yang sama dengan Hyundai Passenger Car di Indonesia, tidak, mereka adalah perusahaan terpisah. Dia dimasukkan ke Indonesia oleh PT Hyundai Auto Hyundai Auto Komersial Indonesia, atau kalau disingkat HOKI. Oke, singkatannya bagus. Dan mobil ini akan segera dijual ke Indonesia beserta line up komersial car Hyundai lainnya. Dan saya tidak sabar menantikan kesempatan untuk mencoba menyetir mobil ini langsung. Dan begitulah hasil review pertama kali akan sebuah truk yang cukup istimewa dari Korea ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini serta komentar di bawah. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.